Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan sering memenuhi pikiran kita dan terkadang kita tidak memperluas makna kata kekayaan itu di dalam hati kita, di dalam menjalani kehidupan ini. Kita sering hanya menafsirkan, mengartikan, mendefinisikan bahwa kekayaan itu hanya berupa harta, emas, barangkali mobil, rumah, tanah, sejumlah uang dengan angka nominal yang cukup besar. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi bagaimana saya menjabarkan kekayaan ini. Di dalam pemikiran saya bahwa kekayaan itu benar bisa seperti yang kita pahami secara bersama-sama dan kita setujui secara serentak. Sejumlah emas, berlian dan sejenisnya, ternak, ladang, sawah, mobil, pesawat, kapal pesiar. Tapi kekayaan dalam bentuk ini hanya masih satu poin dari beberapa kekayaan yang sebenarnya kita miliki, yang diberikan Allah Ta'ala, Tuhan pencipta semesta itu. Nah, di dalam pemahaman saya, bahwa di samping kekayaan yang sudah saya sebutkan pertama tadi, bahwa setiap kita itu juga diberi kekayaan berupa usia. Usia yang panjang itu adalah kekayaan waktu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kekayaan itu dapat juga berupa tenaga, energi secara fisik, tubuh. Sama halnya dengan dua kekayaan yang pertama tadi, bahwa ada juga manusia itu yang tidak diberi kemampuan tenaga. Dalam arti kata bahwa tenaga yang dimilikinya lebih kecil energinya dibanding orang-orang yang diberi kekayaan tenaga. Nah, yang luar biasa adalah kekayaan yang keempat itu. Kekayaan yang keempat itu adalah ilmu pengetahuan. Ada banyak orang yang harus meminjam pikiran orang lain, pengetahuan orang lain di dalam mencapai tujuannya, menyukseskan rencananya, bahkan menuntun jalannya. Nah, jadi ada 4 kekayaan, di mana masing-masing kekayaan inilah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban juga oleh Allah di hari perhitungan. Nah, ini mohon maaf kepada saudara-saudara yang beragama di luar daripada agama Islam. Tapi saya pikir ini bukan hanya sekedar konteks agama Islam, tapi apa yang saya sampaikan tadi, 4 kekayaan itu diberikan Tuhan Sang Pencipta itu kepada kita masing-masing, dan salah satu daripada itu tentunya akan ada di dalam diri kita. Kembali saya ulang, harta berupa emas, permata, uang dan lain sebagainya. Kemudian usia atau waktu. Kemudian tenaga atau energi. Ya, tenaga dalam hal ini bukan tenaga, tapi memang sejati tenaga yang ada di dalam tubuh kita, mengotot kita. Kemudian itu tadi ada ilmu pengetahuan. Nah, semua ini
harus kita gunakan sesuai dengan tujuan dan aturan-aturan yang diperintahkan oleh ajaran agama kita masing-masing. Walaupun ini mungkin saya memahaminya dari sudut pandang Islam, tapi ini saya pikir masih bersifat menyeluruh pada setiap agama. Jadi kita harus selalu ingat itu, bahwa kekayaan itu pada diri kita selalu ada. Tinggal bagaimana kita menggunakan. Untuk menggunakan ini, maka kita kadang-kadang harus mengkombinasikan berbagai hal, walaupun dengan porsi-porsi kecil, tapi dia akan menjadi sebuah kekuatan yang membawa kita kepada tujuan dan menghasilkan hal-hal positif di dalam hidup kita orang lain. Adakah orang yang berharta emas, intan, berlian itu tadi yang tidak berhasil menggunakannya sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta? Ada. Demikian juga halnya dengan usia. Ada di antara manusia yang menggunakan usia atau waktunya selama di dunia ini kepada hal-hal yang benar. Adakah manusia yang hanya memiliki waktu sedikit di dunia ini? Ada banyak, dan itu mungkin langsung berada di hadapan kita atau di lingkungan kita, di sekitar kita yang paling dekat untuk bisa kita buktikan faktanya. Nah, ada usia yang mencapai 80, 90, bahkan 100 tahun, di mana itu bermakna bahwa dia memiliki sebuah kekayaan waktu. Nah, kemanakah kekayaan waktu yang diberikan ini padanya dia gunakan? Nah, ini menjadi sebuah pertanggungjawaban pada suatu waktu. Apakah itu bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, sesuai dengan aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang berlaku di kehidupan manusia. Nah, yang kemudian ini ilmu pengetahuan tadi. Apakah ada orang yang tidak memiliki ilmu? Ada banyak, dan ada banyak pula orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dan tentunya ilmu pengetahuan ini akan digunakan kepada peradaban yang baik dan benar, akhlak, perilaku di dalam kehidupan kita. Nah, apakah ilmu ini kita gunakan? Apakah yang kita ketahui itu kita gunakan untuk memperbaiki hidup kita hari ini dan esok di masa yang akan datang, atau bahkan saat kita berpindah alam dari tempat yang kita berpijak hari ini? Apakah ilmu itu kita gunakan? Nah, ini juga akan mempertanggungjawabkan, dan ini sebuah kekayaan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini perlu pemahaman yang sangat dalam untuk membuka kesadaran bagaimana menjalani hidup itu menjadi benar, menjadi baik, dan benar dan baik itu di dalam konteks pedoman-pedoman yang baik pula. Nah, salah satu pedoman yang baik itu tentu saja adalah ajaran-ajaran agama yang kita anut. Nah, kemudian filosofi hidup mungkin yang sangat dekat mungkin dari sisi adat istiadat kebiasaan kita sehari-hari, maupun kehidupan interaksi sosial kita dengan masyarakat. Dan kemudian tentu saja ada peraturan negara di sana. Nah, jadi setiap kita akan dibebani untuk melakukan ini, untuk mencapai kehidupan yang sangat baik, yang sangat harmonis. Nah, kepada para pendengar atau penonton video ini, mari berpendapat, ya, dan jangan lupa pendapat Anda tidak harus searah dengan saya. Kita boleh berseberangan, dan itu akan merupakan dasar untuk like video ini. Dan tentu saja komen-komen pernyataan silahkan, mari kita sampaikan dengan bijak, ya, dengan kritik, dengan pemahaman. Kita tidak harus searah, karena perbedaan itu adalah indah
dan mudah-mudahan itu akan membangun wawasan kita, karakter berpikir kita. Dan tentu saja mari berbagi, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.